Semua, Kanada, negara yang pernah menjadi simbol stabilitas dan kemakmuran dunia, kini menghadapi tantangan besar yang mengguncang identitasnya. Di masa lalu, Kanada dikenal sebagai tempat terbaik untuk hidup, dengan kebijakan yang inklusif, standar hidup yang tinggi, dan pemimpin yang dielu-elukan di panggung internasional. Namun, kenyataannya hari ini sangat berbeda. Krisis ekonomi, konflik politik, dan skandal diplomasi telah menjatuhkan Kanada ke dalam jurang masalah. Bahkan Perdana Menteri Justin Trudeau yang pernah menjadi bintang politik global kini menghadapi krisis kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Mengapa Kanada terpuruk hingga sejauh ini? Apa kaitannya dengan Donald Trump dan kebijakan tarif dagangnya? Dan bagaimana mungkin Kanada sampai ditawarkan menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat? Semua akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pada tahun 2015, Justin terpilih sebagai Perdana Menteri Kanada dengan gelombang harapan yang besar. Ia berjanji bahwa inklusivitas, keadilan sosial, dan reformasi lingkungan yang membuatnya dicintai rakyat. Nama besar ayahnya, Pierre Trudeau, mantan Perdana Menteri legendaris Kanada, juga memberikan keuntungan politik yang signifikan. Pada awal masa jabatannya, Trudeau tampaknya berhasil dengan kebijakan seperti legalisasi ganja, reformasi pajak kelas menengah, hingga komitmen pada Paris Agreement soal perubahan iklim. Namun, segalanya berubah ketika skandal Blackface muncul pada tahun 2019, menghancurkan citra Trudeau, terutama di mata dunia. Meskipun ia menang lagi di pemilu tahun itu, suara untuk partainya merosot drastis. Krisis ini hanyalah awal dari rangkaian kejatuhan Trudeau. Krisis terbesar datang dari ekonomi. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat, Kanada terguncang ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump memberlakukan tarif besar pada baja dan aluminium Kanada, serta memperketat aturan perdagangan kayu lunak. Kebijakan ini menghantam ekonomi Kanada dengan keras, meningkatkan harga bahan pokok, menghancurkan lapangan kerja di sektor manufaktur, dan memperdalam ketergantungan Kanada pada Amerika Serikat. Pada 2019, Trump bahkan melontarkan ide mengejutkan, menjadikannya Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Meski awalnya dianggap lelucon, krisis yang terus memburuk membuat wacana ini menjadi serius. Tekanan ekonomi yang berat menjalar ke ranah politik. Kabinet Trudeau mulai retak dengan wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Chrystia Freeland mengundurkan diri pada akhir 2024. Ia mengkritik pendekatan Trudeau yang dinilainya terlalu pasif dalam menghadapi kebijakan Trump. Lebih dari 20 anggota parlemen liberal secara terbuka mendesak Trudeau mundur, khawatir kepemimpinannya akan membuat partai kalah dalam pemilu berikutnya. Di sisi lain, partai oposisi konservatif terus menyerang Trudeau sebagai pemimpin yang gagal melindungi rakyatnya. Kepercayaan rakyat pada Trudeau semakin hancur akibat skandal besar lainnya, yaitu kasus Way Charity. Trudeau dituduh memberikan kontrak jutaan dolar kepada organisasi yang memiliki hubungan dekat dengan keluarganya. Skandal ini dirasakan rakyat seperti pengkhianatan. Kebijakan lingkungan Trudeau yang dulu menjadi andalan kampanye juga menuai kecaman. Aktivis lingkungan menilai janji perubahan iklimnya kosong karena ia tetap mendukung proyek minyak kontroversial, sementara pajak karbonnya menyulitkan industri. Protes besar-besaran pecah di berbagai kota dengan rakyat membawa spanduk bertuliskan Trudeau harus pergi. Akhirnya, pada Januari 2025, Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya di tengah gelombang protes besar. Namun, banyak yang melihat pengunduran diri ini bukan sebagai bentuk tanggung jawab, melainkan sebagai pelarian. Di saat yang sama, spekulasi tentang penggantinya belum bermunculan. Ini pertanyaannya adalah, apakah Kanada bisa bangkit dari kehancuran ini?
tawaran untuk menjadi negara bagian Amerika Serikat menjadi topik serius. Secara ekonomi, langkah ini mungkin menguntungkan, memberikan akses ke anggaran federal Amerika Serikat dan hubungan dagang yang lebih lancar. Namun, secara politik dan identitas, Kanada akan kehilangan kendali atas kebijakan nasionalnya dan harus menyerahkan sebagian besar nilai-nilai khasnya. Hilangnya identitas nasional ini menjadi kekhawatiran besar bagi rakyat Kanada yang selama ini bangga dengan keberagaman dan inklusivitas negaranya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.